Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi anwarihi wa bi asrarihi wa bi barakatihi fid dharaini amin. Alhamdulillah, mari kita lanjutkan ngaji kitab Fathul Mu'in, di mana kita masih membahas di dalam bab yaitu sholat, dan saat ini kita masih menjelaskan tentang syarat-syarat daripada sholat. Di antara syarat sholat itu adalah seseorang yang akan melaksanakan sholat maka harus bersuci atau suci lebih dahulu. Terkait dengan bersuci, maka kita membahas kaitannya dengan air wudhu. Itu mohon disimak, dikaji, ditelaah dari kitab yang Anda miliki. Bismillahirrahmanirrahim. Wal kullatani, adapun yang dimaksudkan dengan istilah dua kullah, bil wazni, dengan ukuran timbangan. Berapa sih ukuran timbangan dua kola itu? Ternyata ukuran timbangan dua kola itu adalah khomsumi'ati ritlin, sebanyak atau kurang lebih yaitu 500 kati. Baghdadiyin yaitu menurut kebiasaan adatnya orang-orang Baghdad, takriban di dalam perkiraannya. Artinya bahwa dua kola itu kalau diukur menurut ukuran kati daripada masyarakat Baghdad itu kurang lebih yaitu 500 kati. Wabil masahati, sementara dua kola itu kalau diukur wabil masahati dengan ukuran isi, bil murabba'i ketika ada di dalam tempat berbentuk kubus, itu kira-kira isi itu kalau diukur dengan ukuran hasta atau ziro, bahwa itu bisa diukur isinya itu ziroun, satu hasta warobuun dan seperempat, artinya 1/4 hasta. Ukurannya tulan dari sisi panjangnya, wa urdon, dan dari sisi yaitu lebarnya, wa umkon, dan dari sisi kedalamannya. Nah ini kalau dua kola itu diukur ya dari sisi isinya air itu ketika ditempatkan di wadah yang berbentuk kubus, maka itu kira-kira kalau diukur yaitu 1 hasta seperempat. Ya, 1 hasta seperempat itu dari panjangnya, lebarnya, dan kedalamannya. Tentu yang dimaksudkan 1 hasta itu bidiro ilyadi, dengan menggunakan hastanya tangan, ya, dengan hasta tangan al-mu'tadilati, yang normal atau yang pada umumnya, artinya yang ideal, bukan dengan ukuran hastanya orang cebol, dan juga bukan menggunakan ukuran hasta tangannya orang yang tinggi banget itu. Artinya orangnya memang ideal lah sebagaimana kita ini. Wafil mudawari, sementara kalau diukur isi itu, kalau diukur dari aspek wadah yang bulat, itu tadi kalau diukur dari wadah yang bentuk kubus,
Sementara dua kola itu kalau diukur isinya, yaitu dengan menggunakan wadah bulat, itu adalah dhiro'un min sa'iril jawanibi. Itu dhiro'un satu hasta min sa'iril jawanibi, dari seluruh sisi-sisinya. Ya, sisinya kan 4. Jadi kalau diukur dari sisi-sisinya, bahwa tinggi air itu sekitar satu hasta dari sisi-sisi kanan kiri, ya, sisi kanan kiri sebelah keduanya itu berukuran satu hasta. Tapi tentu bidhiro'il adami, dengan menggunakan yaitu ukuran hastanya manusia. Sementara wadhiro'ani, ya, adapun ukuran dua dhiro, dua hasta, di dalam berukuran dua hasta itu bidhiro'in najari, dengan menggunakan yaitu hastanya tukang kayu. Artinya begini loh, jadi ketika menggunakan dhiroknya tukang kayu, maka harus dengan dua dhiro. Nah, wa adapun dhiro'un najar, bahwa adapun dhiro'ani yang merupakan hastanya tukang kayu itu ya hampir sama, yaitu dhiro'un, yaitu satu hasta, warubu'un, dan seperempat, artinya yaitu 1/4 hasta, dan itu hampir sama seperti itu. Walatan juzu, begitu juga walatan juzu tidak menjadi najis. Apakul latamain, yaitu air dua kolah, walau ihtimalan, sekalipun bahwa yang dimaksudkan tidak najis air dua kolah itu, sekalipun itu mungkin dalam posisi atau baru kemungkinan itu kira-kira lah, prediksi lah yang dimaksud. Jadi selama prediksinya itu masih dua kolah, maka ketika kemasukan najis, maka air itu tetap suci, dengan catatan tentu bahwa air itu tidak berubah, ya, dari ahadu ausofihi, dari salah satu sifat-sifatnya air itu. Contoh ka'an syakka, seperti ragunya atau seperti keraguan fimain, tentang air, seperti keraguan. Jadi ihtimal itu dicontohkan seperti ini, seperti ragunya seseorang tentang air, abalahuma amla, apakah kira-kira air ini, ya, air ini nyampe dua kola. Huma itu artinya dua kola, apakah nyampe dua kola amla atau tidak. Jadi ini pemahaman ihtimal ini maksudnya, ya. Jadi tidak najis, yaitu air dua kola, sekalipun istilah dua kola itu masih baru kemungkinan, dengan pemahaman bahwa apakah air ini, keraguannya ini, apakah air ini nyampe dua kola apa tidak, ya. Wa in tayakonat, sekalipun tayakonat telah diyakini, ya, apakillatuhu, sedikitnya air tadi, oblu, wa in tayakonat, sekalipun telah diyakini kilatuhu, sedikitnya air, qoblu, sebelumnya, ya, bimulaqati najasin, dengan sebab terkenai najis, maka malam yataghayyar bi, selama air itu malam yataghayyar, selama tidak berubah, yaitu apa bi, yaitu selama tidak berubah apa air, bi sebab najis, itu artinya tetap kondisi air itu adalah suci.
sekalipun diyakini bahwa sedikitnya, ya, sekalipun sebelumnya telah diyakini bahwa sedikitnya jumlah air tersebut dengan sebab terkenai najis, maka tidak najis. Maka tidak najis dengan catatan apa? Malam yataghayyar, selama tidak berubah apa air tersebut bi dengan pengaruh najis. Ya, jadi sekalipun sudah diyakini memang sebelumnya dan kemudian kejatuhan najis, selama itu tidak berubah, ya, sifatnya air tadi, maka selama itu perubahan itu tidak menjadikan air itu najis. Wa ini stulikot, sekalipun bahwa telah larut apaan najasatu, yaitu najis bihi di dalam air tadi. Jadi prinsipnya harus begitu. Jadi sekalipun kurang 2 kolah, tapi dalam pengertian ini ihtimal loh, ihtimal. Jadi kemungkinan nyampe 2 kolah, kemungkinan tidaknya itu sedikit lah. Ya, kok kemudian diyakini bahwa sebelumnya ini kok kejatuhan najis. Tentu yang dimaksudkan najis itu tidak najis besar. Ya, karena kalau nanti najis itu sangat masif, sangat besar, tentu nanti akan mempengaruhi terhadap sifat-sifat air. Kalau memang sekalipun bahwa kurang 2 kolah di dalam ihtimalnya, ya, dan kemudian kemasukan najis dan ternyata najis yang terjatuh di dalam air yang kira-kira ihtimalnya kurang 2 kolah itu selama tidak merubah terhadap sifat air, maka air itu masih tetap suci. Ya, sekalipun wa ini stuhlikat sudah larut apaan najasatu najis fihi di dalam air tersebut. Wala yajibu, dan tidak boleh atau tidak wajib apa at-tabaudu, menjauhi min najisin, dari najis fi ma'in kathirin, yaitu ada di apa namanya air yang banyak. Begitu juga ketika air itu banyak banget, lebih 2 kolah atau bahkan satu misal di kolam. Di kolam kok ada semacam, ada katakanlah ada air kencing yang kolam itu dikencingi oleh anak-anak. Maka panjenengan andaikan mau wudhu di situ, mau mandi besar, itu bisa, nggak apa-apa, nggak usah menjauhi. Artinya walaupun dekat nggak apa-apa dengan katakanlah di situ ada air kencing tadi. Karena apa? Karena di situ airnya besar, airnya lebih dari kolam, banyak banget. Dengan catatan bahwa selama sifat-sifat air itu tidak berubah, maka itu wala yajibu at-tabaudu. Atau dalam konteks lain, umpamanya ada semacam berak juga di air yang besar, sementara beraknya itu apa namanya padat lah. Jadi selama di situ airnya besar dan tidak berpengaruh berak itu, maka nggak ada masalah, ya, nggak ada masalah mempergunakan air itu untuk bersuci. Walau bala, andaikan seseorang, walau bala andaikan kencing siapa orang bil bahri, di lautan, masalan contoh, fartafaat, maka kemudian apa namanya muncul, timbullah minhu dari air laut tadi apa rawatun, yaitu busa atau buih. Jadi andaikan ada orang kencing di laut, lalu air laut tersebut tercipat, ya. Saya ulangi lagi, walau bala andaikan kencing seseorang fil bahri, di laut, masalan umpamanya, fartafaat, maka kemudian muncul minhu dari air laut tadi apa rohwatun, yaitu rohwah. Rohwah itu artinya keluar dari situ itu apa rohwatun, yaitu semacam buih.
Bahaya maka adapun buih itu satu najis. Jelas deh, umpamanya ada orang kencing. Ternyata saat kencing itu, pada saat kencing airnya kan dilempar atau dikeluarkan di laut. Ternyata air itu, air kencing itu kemudian membentuk buih. Lah buih itu najis tentunya. Ya. Tapi intahakoko kalau memang benar-benar annaha sesungguhnya rohwah. Memang kalau itu memang dipastikan bahwa buih, ya, busa itu yang muncul tadi itu memang busanya air kencing. Ya, intahakoko kalau bisa terbukti itu nyata bahwa annaha bahwasanya annaha sesungguhnya buih itu min ainin najasati merupakan benda atau zatnya najis tadi. Au minal mutawayyiri, atau berubah apa ahadu ausofihi, salah satu sifatnya, ya, salah satu sifatnya air tadi berubah biar karena najis. Ya kalau memang umpamanya ketika air itu, ya, ternyata berubah dari salah satunya karena sebab najis itu, ya tentu najis. Wa illa kalau tidak diyakini, oh ternyata buih itu bukan buihnya kencing, misal. Oh ternyata perubahan air ini juga bukan karena perubahan faktor dari najis tadi, bukan. Kalau bukan dipengaruhi oleh dua aspek itu, yang satunya buih itu nyata-nyata bukan buihnya kencing, bukan busanya kencing, tapi memang busa yang terjadi secara alami pada air itu sendiri. Atau perubahannya itu juga perubahan bukan karena najis, maka wa illa kalau bukan seperti itu, kalau tidak, fala maka air tersebut tidaklah termasuk air najis. Ya, walau turihot, dan andaikan dilempar bihi ke dalam lautan, ke dalam air laut, apa ba'rotun, semacam yaitu tinja. Jadi umpamanya ada tinja, kotoran orang ini dilempar di laut, bahwa kuat maka terjadilah, waqat maka terjadi semacam, ya, waqat maka terjadi, atau tumibo, waqat maka terjadi min ajli torhi, karena karena lemparan tadi, apa kitrotun, semacam cipratan ala syai'in terhadap sesuatu, entah itu baju, entah celana atau sarung. Maka lam tunjisu, maka cipratan tersebut lam tunjisu tidak menjadikan najis apa kitrohu kepada syai'. Kenapa? Karena itu belum tentu bahwa yang nyiprat di situ itu termasuk bakroh, tinja, wong airnya kan besar di situ, air laut, ya. Jadi tidak mungkin, tidak bisa dikatakan cipratan air, ya, cipratan air dari lemparan tinja itu dikategorikan sebagai air najis yang menciprat itu, karena airnya memang banyak. Wayan juzu, sementara najis apa qalilul ma'i, sedikitnya air. Berbeda dengan ini, maka sedikitnya air itu akan bisa najis. Wawa, adapun yang dimaksudkan qalilul ma, yaitu madunal kullataini, maduna yaitu yang sekiranya kurang, sesuatu yang kurang dari dua bola, yang kurang dari ukuran, yaitu timbangannya orang Baghdad kurang dari 500 kaki. Kalau kurang 2 kola, maka air itu najis
kalau kena najis. Kapan itu haitsu lam yakun waridan biwusuli najisin ilaihi, yaitu ketika lam yakun tidak ada apa air itu waridan mengalir, ya, waridan mengalir biwusuli najisin dengan yaitu apa, yaitu dengan datangnya atau tibanya najis atau kejatuhan najis. Jadi ketika air itu tidak mengalir, air itu lam yakun waridan, ketika air itu diam, dan kemudian di situ biwusuli najisin, kejatuhan najis ilaihi kepada mak, maka tentu bahwa air itu, air yang kurang 2 kula itu, ketika air 2 kula itu diadai bak atau dijeding lah, dimana jeding itu kan lam yakun waridan, bukan air yang mengalir kan, karena kejatuhan najis kepadanya, maka itu menjadi najis. Tapi tentu yuro, harus dipastikan bahwa air itu bisa dilihat, dapat terlihat bil basori, dengan mata kepala al mu'tadili yang normal. Artinya najisnya itu memang ketok, atau misal kok kejatuhan cecek atau tikus, ya tikus lah ya, dan kemudian air itu kurang 2 kula, kejatuhan binatang, ya, kejatuhan binatang, dan kemudian bisa dilihat, yuro itu maksudnya bisa dilihat najis tadi yang ada di tempat atau di tempat air yang kurang 2 kula itu bisa dipandang, dilihat oleh mata yang normal. Wiri ma'fuin, yang bukan najis yang dimakfu, ya, wiri ma'fuin, tentu yang dimaksudkan adalah bukan najis yang dimakfu, anhu dari najis fil ma'i, yang ada di dalam air tadi. Tentu yang jatuh di situ, yang jatuh pada air yang kurang 2 kula itu termasuk adalah memang apa namanya, benda yang memang tidak dimakfu, benda yang tidak mendapatkan semacam ampunan, ya, tidak ditoleransi lah oleh syara. Jadi najis yang tidak ditoleransi oleh syara, maksudnya najisnya, benda najis itu adalah benda yang tidak ditoleransi oleh syara. Contohnya ada memang di situ ada darah menggumpal, darah menggumpal, terus ada nanah menggumpal di situ, memang jadi yuro bil basori di situ maksudnya. Jadi kelihatan wele-wele oleh mata kepala itu, dan itu termasuk dikategorikan bukan, yaitu najis yang dimakfu. Jadi bukan najis yang dimakfu oleh syara yang ada di air itu. Artinya seperti air kan, seperti darah kan tidak dimakfu oleh syara, darah, nanah, apalagi itu. Walau ma'fuan, nah, wiru ma'fuan itu tadi. Jadi ada, tapi kalau najis yang boleh atau yang dimakfu oleh syarat tidak ada masalah, seperti debu itu kan, debu, ya, atau teleknya cecek yang halus itu kita nggak bisa, ya tentu dimaafkan itu, ya. Umpamanya ada lalat juga masuk ke situ, itu saya kira dimakfu, itu termasuk nyamuk, ya, itu dimakfu. Tapi kalau memang nyata-nyata nanah segar, terus nanah apa darah ungkul gitu, ya tentu itu termasuk kategori yaitu benda najis yang tidak dimakfu ketika jatuh ke dalam air yang kurang 2 kula, tentu itu menjadikan najis. Walau ma'fuan sekalipun bahwa najis, ya, najis yang jatuh, air najis atau najis yang jatuh anhu kepada anhu, walau ma'fuan sekalipun dimaafkan
Ya, apa najis? Apa anhu najis? Bisolati di dalam sholat. Satu contoh, orang, wah ini agak keras kalau gitu. Di dalam sholat itu kan kalau darah, satu misal orang kakinya berdarah itu, ya di dalam sholat kalau yang pendarahan kaki itu nggak masalah. Atau kakinya kena atau apa berdarah atau keluar nanah itu nggak apa-apa, kalau itu artinya najisnya dimakfu. Tapi ketika najis ini ada di dalam air, maka itu nanti akan menjadikan air ini najis, dan ini termasuk kategori yang tidak dimaafkan, tidak ditoleransi najis ini di dalam air. Walaupun di dalam sholat ditoleransi, seperti darah kecil yang ada pada baju atau di kulit kita, darahnya nyamuk, itu dimakfu di dalam sholat, bis sholati. Walaupun dimaafkan, ditoleransi, anhu akan najis bis sholati di dalam sholat. Tawirihi, ya, tawirihi seperti benda yang lain selain mak, ya, min rotbin, berupa apa namanya, sesuatu benda yang lain itu min rotbin, baik itu sifatnya basah, wa ma'iin dan cair, wa in kasuro, sekalipun benda selain air tersebut jumlahnya banyak. La biwusuli maitatin, la di sini artinya tidaklah najis. Biwusuli maitatin dengan, yaitu terkenanya, diusuli maitatin dengan jatuhnya lah batang atau bangkai atau binatang, ya, bangkai binatang. Umpamanya layan jusu artinya tidak najis, air yang kurang 2 kola tadi dengan kejatuhan diusuli maitatin, dengan kejatuhan daripada bangkai binatang, ladama yang tidak berdarah, ya, ladama tidak berdarah, li jinsia bagi jenisnya, yaitu binatang tadi, maitah, bagai binatang itu. Apa? Sailun tidak punya darah yang mengalir, inda syakki udwin, ketika disigar anggota badannya, minha daripada binatang tersebut. Jadi mana-mana ada binatang, bangkai, di mana jenis binatang yang mati tadi itu yaitu binatang yang tidak berjalan darahnya, yaitu kalau pengen ngecek ketika dibedah atau dibelah daripada anggota tubuhnya. Contohnya seperti apa? Kaakrobin, seperti kalajengking, wawazain, dan termasuk seperti cecak. Ila kecuali, ya, intagoyaro, jika kecuali intagoyaro, jika menjadikan berubah apa ma sesuatu, ya, intagoyaro kecuali menjadi illa, kecuali intagoyaro jika yaitu mengalami perubahan apa ma sesuatu, asobathu yang jatuh lah atau yang mengenai, ya, yang mengenai, ya, ma atau maitata binatang tadi, hu akan ma, walau yasirot, sekalipun yaitu sedikit, sekalipun sedikit perubahan. Artinya begini, bahwa air yang kurang 2 kola itu tidak menjadi najis ketika yang jatuh di situ adalah bangkai binatang yang jenis binatangnya itu adalah binatang yang darahnya tidak mengalir ketika dibelah bagian anggota tubuhnya. Dicontohkan seperti akrob, kalajengking, wawazain, dan termasuk cecak. Kecuali, ya, illa kecuali intagoyaro, jika berubah apa ma itu air,
asobatu yang telah jatuh apa bangkai tadi itu kepada air walau yasiron sekalipun, yaitu perubahannya itu mengalami perubahan sedikit, itu baru najis itu ya. Fahina itin maka ketika demikian terjadinya ketika terjadi perubahan seperti itu, maka ya justru itu menjadi najis. Tetapi lasirton tidak termasuk kepiting. Watifdain lasirtonin tidak termasuk kepiting. Watifdain dan tidak termasuk kata. Bayan juzu maka menjadi najis. Bima karena bangkai keduanya. Khilafan li jam'i dalam hal ini yaitu berbeda, yaitu menurut kelompok yang lain. Ya, artinya begini loh, sudah jelas ya. Jadi umpamanya kok air itu berubah, sekalipun itu termasuk binatang yang darahnya tidak mengalir, tapi menjadi perubahan yang dahsyat atau sedikit, maka saat seperti itu air itu menjadi najis karena berubahnya air tadi. Ya. Tetapi di sini tidak termasuk sirton, tidak termasuk kepiting, watirdain dan kata. Maka air itu menjadi najis dengan terkenai bangkai keduanya. Nah, dalam hal ini khilafan dijam'in, lain halnya menurut kelompok ulama yang lain. Wala bimaitatin dan tidak najis, dan tidak menjadi najis yaitu air tadi karena yang ada apa nas'uha, yaitu mengenainya bangkai binatang tadi minal ma'i, memang berasal dari habitat air itu. Artinya gini, air itu tidak najis karena binatang, karena bangkai binatang yang mana karena ada apa nas'uha, yaitu munculnya atau bahasa enaknya itu habitatnya ya, karena nas'uha, karena ada tumbuh besarnya gitu ya. Binatang yang mati itu memang minal ma'i, berasal dari air. Kalau alaqi seperti apa, semacam lintah, cacing itu tidak apa-apa itu. Jadi tidak menjadi najis, yaitu air karena adanya bangkai binatang, dengan catatan bahwa bangkai binatang itu atau binatang itu tumbuh besar itu dari air. Contohnya seperti lintah. Walau turiha, umpamanya turiha dilempar di dalam air tadi, apa maitatun, bangkai-bangkai itu, bangkai-bangkai mindalika dari seluruh jenis bangkai tadi. Najasun najis, najasun maka air itu menjadi najis karena memang sudah jadi bangkai. Jadi ini kalau berbeda ya kalau dilempar itu. Walau turiha andekan dilempar fihi ke dalam air tadi apa maitatun, tentu yang dimaksudkan air sedikit, air yang kurang 2 kola. Saya ulang lagi, walau turiha andekan dibuang fihi di dalam air apa maitatun, binatang atau bangkai binatang, min dzalika dari air itu, air yang kurang 2 kola, najusa maka najis ya air itu. Wa in kana torih, sekalipun yang melempar itu ghairu mukallaf, yaitu bukan mukallaf, artinya anak kecil, walaupun anak kecil yang melempar. Wala asar, dan tidak berpengaruh ditorhil hayyi, yaitu dengan lemparan atau melempar binatang yang masih hidup mutlakon secara mutlak, artinya tidak berpengaruh apa-apa dengan melempar binatang yang masih hidup.
Kalau binatangnya masih hidup itu tidak pengaruh. Tapi kalau dilempar yang dilemparkan itu binatang yang sudah menjadi bangkai, maka di situ najis. Waktaro, dan kemudian telah memilih siapa katsiruna, yaitu kebanyakan para ulama, min a'immati, nah dari tokoh-tokoh kita mazhab Malik, yaitu terutama dari ulama mazhab Malik. Katanya annal ma'ah, ini prinsipnya kalau mazhab Malik. Annal ma'ah, sesungguhnya air itu layan jusu, tidak akan pernah najis apa air mutlakon secara mutlak illa bitaghayyiri, kecuali karena berubah. Berbeda ini. Jadi selama air itu tidak berubah, mau kurang 2 kola atau lebih, prinsipnya air itu tetap hukumnya yaitu suci. Karena catatannya Imam Malik di sini hanya yaitu kecuali karena berubah salah satu sifatnya. Wal jari, sementara adapun air yang mengalir, ya, air mengalir itu dalam posisi ini yang dimaksudkan baik mengalir yang lebih 2 kola ataupun kurang 2 kola. Artinya air yang mengalir dalam seluruh permasalahan yang telah disebutkan. Karokidin itu hukumnya sama dengan air yang menggenang. Ya, jadi walaupun air itu mengalir, ya, atau air itu menggenang diam, prinsipnya selama air itu tidak berubah sifat-sifatnya, maka air itu suci. Wafil qodimi, sementara di dalam kaul qadim, layan jusu tidaklah najis apa qaliluhu, sedikitnya air, bila taghayyurin, dengan catatan tidak berubah. Lah wawa, adapun kaul qadim seperti ini dengan pendapat prinsipnya tidak berubah air itu sekalipun sedikit, itu mazhab Malikin, merupakan pendapatnya Imam Malik. Qolah di dalam pendapat yang lain dawuh fil majmu'ah, berarti di kitab Majmu' itu karya Imam Nawawi. Qolah dawuh Imam Nawawi fil majmu'i, di dalam kitab Majmu'. Yang dimaksudkan adalah kitab Majmu' Syarhul Muhadzab. Karena beliau mengatakan di dalam kitab Majmu' itu sawaun kanat najasatu ma'iatan au jamidatan. Kalau Imam Nawawi di dalam kitab Majmu' mengenai tentang air yang sedikit tadi, bahwasanya qala dawul majmu' sawaun kanat, baik adanya air itu mau banyak maupun sedikit. Sawaun kanat, baik adanya apaan najasu itu najis, ya, itu sama. Sawaun sama saja gitu. Kanat ada apaan najasatu najis, air najis itu. Ma'iatan, baik itu yang bersifat cairan, au jamidatan, atau yang bersifat keras. Jadi mengenai air yang sedikit itu menjadi najis jika terkena najis, baik itu najisnya itu cairan maupun najisnya itu kristal, tetap najis kata Imam Nawawi. Mau itu tidak ikhtilat, artinya tidak sampai istuhlikat, tidak sampai larut najis itu dan kemudian tidak berubah. Menurut Imam Nawawi ini lebih keras lagi nih, ya pokoknya air itu ada di situ, ya, apa najis itu ada di situ selama air itu kurang 2 kola, ya, dan najis itu ada di situ baik cairan maupun jamidah, maka air itu menjadi najis, ya. Wal ma'ul qalil, adapun air yang sedikit, idza tanajjasa, apabila kena najis, ada air sedikit dikenai najis, itu ya buru bisa suci. Air sedikit yang dikenai najis itu kapan itu bibului, yaitu karena sampainya
atau di mana air itu telah mencapai, karena mencapainya air kulata ini menjadi 2 kola. Kulata ini akan 2 kola. Jadi kalau ada air najis ya yang kurang 2 kola kok itu airnya najis, itu bisa disucikan dengan cara yaitu air tersebut dipenuhi sampai 2 kola. Walau bimain mutanajisin ini, sekalipun air itu sama-sama najis, ya. Haitsu dengan catatan saat air ya yang kurang 2 kola kena najis itu bisa suci menjadi air yang suci ketika air itu yaitu mencapai 2 kola, sekalipun yang ditambahkan airnya itu adalah air najis, dengan catatan ketika dikumpulkan air najis dengan air najis yang kemudian menjadi 2 kola dan kemudian menjadi air suci itu, dengan catatan air itu tidak berubah, la yataghayyaru, tidak berubah bihi ya karena najis ya. Sementara wal kasiru, sementara air yang banyak itu ya dulu suci bisa walitaghayyiri, karena apa? Karena hilangnya perubahan. Air najis yang jumlahnya banyak itu wal kasiru, adapun air yang banyak itu ya dulu menjadi suci kembali bisa walitaghayyiri dengan hilangnya ya perubahan air binafsi karena proses alami atau karena sendirinya. Jadi air najis ya itu nanti akan bisa menjadi suci. Umpamanya di situ ada air 1 kolam. Nah, kemudian karena dia dulu ngingu ikan, ya ikan itu mati. Akhirnya karena ikan itu mati dan baunya basin, dibiarkan sampai bertahun-tahun, ternyata basinnya hilang. Airnya menjadi air jernih, berubah dengan sendirinya, maka air seperti itu boleh dipakai setelah itu. Atau aubimai, atau mungkin air itu bisa apa namanya, bisa berubah. Air yang banyak itu bisa berubah dan bisa berubah dan menjadi air yang suci, yang awalnya tidak suci ya kemudian ditambahi dengan air lain, ditambahi. Ya, satu misal ada 1 kolam air dan kemudian di situ berubah baunya itu basin karena bangkainya ikan tadi. Ternyata setelah ditambahi kolam itu hilanglah basin itu, maka air seperti itu menjadi suci. Au bimain, atau dengan air zida yang ditambahi alaihi atas air tadi. Au nukiso, atau dikurangi anu dari air tadi. Wakana, dan ada al-baqi, sementara yang sisa kasiron banyak. Umpamanya ada air yang sudah mencapai lebih, pokoknya berkola-kola, air itu basin karena bangkai ikan tadi. Akhirnya dikurangi oleh pemilik kolam, dikurangi, ternyata basinnya hilang. Dan ketika basinnya hilang, air itu masih banyak banget, maka air itu menjadi air yang suci karena sisanya masih banyak. Ya, sisanya masih banyak. Nah, wasaniha, adapun syarat sah yang kedua dari wudu, itu berarti syarat sahnya wudu yang pertama itu. Ya, syaratnya wudu yang pertama berarti itu yaitu harus menggunakan air yang suci itu. Penjelasan itu di situ. Penjelasan tentang syarat sahnya wudu yang pertama, ya. Syarat sahnya wudu yang pertama itu tadi. Maun mutlak. Ya, maun mutlak. Nah, sekarang sah wasaniha,
Dan yang kedua, syarat sahnya wudu yang kedua itu, ya, nah ini tak pindah ini biar mengikuti juga. Wasania adapun syarat sahnya wudu yang kedua, syarat sahnya wudu yang kedua, nah ini ya, syarat sahnya wudu yang kedua ini. Nah ini, itu jaryumain mengalirkan air ala udwin mahsulin kepada anggota tubuh yang dibasuh. Umpamanya anggota tubuh yang dibasuh itu tangan, maka tangan sampai siku itu airnya syaratnya harus dialirkan. Tetapi jangan terlalu ekstrem juga. Kalau tidak ngalir nggak sah. Fala yakfi maka tidak cukup. Nah ini tapi di sini keras ya. Fala yakfi tidak cukup. Ayyamussahu. Fala yakfi maka tidak cukup apa ayyamassahu hanya mengusap kepada badan, mengusapkan. Fala yakfi maka tidak cukup ayyamassahu mengusapkan kepada badan. Apa alma'u air bila juryanin dengan tanpa mengalirkan. Kenapa? Li'annahu karena seperti itu hanya mengusapkan itu layu sama tidak disebut kalau hanya mengusapkan itu ghuslan sebagai atau ghuslan membasuh, tidak dinamakan membasuh. Mengusap itu tidak dinamakan membasuh. Nah kalau membasuh itu tentu airnya mengalir pada anggota tubuh yang dibasuh tadi. Tidak hanya cukup mengenai air, ya. Saya ulang lagi, fala yakfi tidak cukup la ayyamassahu mengenai akan tubuh apa almau air bila jaryanin tanpa mengalir airnya. Karena itu tidak disebut sebagai ghuslan membasuh. Wasani yang kedua syaratnya wudu ala yakuna alaih tidak boleh, ya. Sekarang wasalis ala yakuna tidak boleh, ala yakuna yaitu tidak boleh alaihi atas anggota ai alal wudui maksudnya atas anggota tubuh. Tidak boleh apa? Yaitu muwayyirun merubah lil ma'i kepada air tawayyuron dengan perubahan doron yang membahayakan atau perubahannya mencolok lah. Jadi yang ketiga syaratnya itu jangan sampai ada anggota tubuhnya sampean anggota tubuh sampean waktu wudhu di tempat itu jangan sampai merubah terhadap air. Contohnya umpamanya sampean wudhu, ternyata di tangan sampean, di wajah sampean itu ada benda-benda yang sebelumnya belum sampean bersihkan. Begitu sampean wudhu di jeding itu, di sumur itu, di jeding itu, ternyata air itu berubah dan perubahannya signifikan. Taghayyuran doron, perubahan yang mencolok, yang nanti bisa mempengaruhi. Seperti wanita zakfaron, seperti zakfaron, wasondalin dan sondal. Sampean pakai minyak, begitu sampean berubah, airnya itu berubah menjadi airnya menjadi satu misal harum banget. Nah ini tidak boleh, ya. Artinya bahwa anggota tubuh itu jangan sampai ketika dicelupkan ke air itu anggota tubuh itu bisa merubah akan kahanan daripada air itu. Baik itu zakfaron, minyak pun, sekedar minyak satu misal, ya jangan sampai. Ya kalau hanya sekedarnya umpamanya tidak berpengaruh nggak apa-apa. Khilafan lil jami. Nah, cuma perlu dicatat bahwa pendapat ini, ya, ini menurut pendapat berbeda dengan lil jam'in, itu menurut
sekelompok ulama. Tapi bagi sekelompok ulama yang lain itu enggak masalah gitu. Warabiwa yang ada pun yang keempat daripada syaratnya sah wudu, alayakuna harus tidak ada alal adwi atas anggota tubuh hailun, yaitu penghalang. Bainal ma'i antara air dan wal maksuli, dan yaitu tubuh yang di badan tubuh yang dibasuh. Jangan sampai ada plaster, jangan sampai ada perekat yang tidak sampai tembus itu. Jadi airnya itu harus tembus kepada kulitnya, yaitu kulit badan yang diwudhu, kulit anggota tubuh yang diwudhu itu. Jangan ada hail. Ya, kanurotin, seperti apa ya? Atau belerang. Ya, seperti belerang, wasyamhin dan lilin, wadunin dan seperti minyak jamidin yang membeku, wa aini hubrin dan semacam biangnya tinta, wahinain dan biang pacar atau sinai. Jangan sampai itu. Pokoknya apapun bentuknya itu jangan sampai lah menjadi hail bainal ma' wal mahsul, antara air dan badan yang akan dibasuh. Tetapi di sini perlu dicatat, kok keras gitu ya, minyak aja kok nggak boleh. Apa minyak itu bisa menghalangi antara air dengan kulit sih? Maka itu di dalam hal ini bikhilafi duhnin, jarin berbeda halnya dengan minyak yang mengalir. Bikhilafi duhnin berbeda dengan minyak jarin yang mengalir, mungkin yang mencair. Nah, ini aimain, ini maksudnya mencair. Walam yasbut, sekalipun tidak tetap apa al-ma'u air, wa illam yasbut, sekalipun tidak menjadi tetap apa al-ma'u air, alaihi, ya atasnya, sekalipun air menjadi tidak tetap pada anggota wudhu tadi, alaihi atas maksul ini. Jadi sekalipun air itu sekalipun air menjadi tidak tetap pada anggota wudhu tersebut, artinya begini, bikhilafi dunin jarin, lain halnya dengan apa namanya minyak jarin yang mengalir, au ma'in maksudnya yang mencair, wa ilam yasbut, sekalipun air itu tidak menetap, wa ilam yasbut, sekalipun tidak menetap apa al-ma'u, yaitu air, alaihi atas al-maksul anggota tubuh yang dibasuh tadi, wasarin dan tidak dan dampak atau dampak wasarin dan dampak, wasari hubrin dan dampak dari tinta, wahinain dan pacar, ya, dan pacar. Wakada, begitu juga yusrotu, disyaratkan alama jazama, alama atas sesuatu, jazama yang telah menegaskan bi dengan mazhab katsiruna, yaitu kebanyakan para ulama. Demikian juga disyaratkan berdasarkan pendapat yang telah ditegaskan oleh banyak ulama, apa? Allah yakuna wasfun, ini ditambahin, tambahan ini bisa. Jadi ketika membahas tentang hail, penghalang antara air yang menyentuh dengan badan yang diwudhui, maka ada syarat tambahan juga sesuai dengan berdasarkan ketegasan para ulama, bacaan para ulama, bahwa Allah yakuna tidak ada, ndaklah tidak ada apa wasfun, kotoran tahta dhofrin yang ada di bawah kuku, yamna'u, yang bisa menghalangi wusul al-ma'i, akan sampainya air lima kepada sesuatu tak tahu yang ada di bawahnya kuku. Ini tambahannya ulama. Jadi dalam hal masalah ini air itu juga perlu diperhatikan, di bawah kuku itu juga rawan. Khilafan
Nah ini berbeda li jam'in sebagian kelompok ulama minhum diantaranya Ghazali, Wazarkasi, wa ghairuma dan selain keduanya. Wa atolu dan mereka itu menjelaskan secara panjang ya fi tarjihi di dalam mengunggulkan pendapatnya. Wa sarahu dan mereka menjelaskan ya minhum al-Ghazali, Zarkasi dan itu justru menjelaskan dengan panjang lebar akan keunggulan pendapatnya, bil masamahati akan bolehnya adanya toleransi gitu. Ditoleransi bil musahamati ditoleransi boleh apa-apa walaupun di kukunya itu ada debu ada apa gitu. Amma terhadap sesuatu taktaha yang ada di bawahnya gofrun minal washi berupa kotoran, maksudnya kotoran debu kayak tuna nahwil ajin, bukan semisal kotoran adonan tepung. Karena adonan tepung itu kan kenyal kan, takut tidak tembus kepada pori-pori yang ada di bawah kuku itu. Tapi kalau debu kotoran yang lunak-lunak itu tentu itu akan meresap ke kulit yang ada di bawah daripada kuku. Wa asyara dan memberikan petunjuk siapa al-Adrai, Imam Adrai wa ghairu dan yaitu selain beliau ila dhu'fi maqalatihim dengan mengatakan menunjukkan bahwa lemah pendapat mereka ini. Pendapat Imam Ghazali ini lemah gitu. Zarkasi itu lemah katanya. Jadi itu Imam Adrai menyimpulkan seperti itu. Mungkin nanti syarat selanjutnya akan kita jelaskan pada episode berikutnya, dan ini merupakan kajian episode yang atau seri yang genap. Mudah-mudahan jadi bermanfaat. Wa akhiran wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wal aqwam. Assalamualaikum warahmatullahi